Apakah anak-anak itu semuanya sudah siap untuk belajar? Sebelum kita mulai, Ibu akan memeriksa dulu kerapiannya atau kebersihannya. Bagi ada anak-anak Ibu yang masih keluar bajunya, silakan dimasukkan terlebih dahulu. Ya, dan jika ada sampah di kiri kanannya, tolong dipungut dan diambil, diletakkan di tong sampah. Adakah adik-adik di antara anak-anak Ibu yang libur hari ini? Alhamdulillah, semuanya sebelum kita mulai pelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Sebelum memulai sesuatu kegiatan, kita harus berdoa. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, sebelum kita belajar kita membaca ya. Baca mulai. Sekarang infak dan sedekah. Sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya dulu, siapa yang masih ingat materi pelajaran kita minggu lalu? Nah, coba Kim. Tentang zakat. Bagus. Berikan tepuk tangan kepada Kim. Ada berapa macam zakat yang kita pelajari? Berapa macam ini? Dua macam. Yaitu ada namanya zakat fitrah dan ada zakat mal. Sekarang kita masih belajar tentang bab 4, tetapi pembahasannya mengenai infak dan sedekah. Sebelum kita mulai, aku mau bertanya dulu. Dimensi profil pelajar Pancasila kita ada? Sekarang kita akan menyanyikan yel-yel dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berdirikan kobar, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sebelum kita masuk kepada materi, Ibu akan menanyakan pertanyaan pemantik. Yang pertama, bagaimana sikap Ananda terhadap orang yang memiliki kekurangan? Bagaimana sikap kita kepada orang yang memiliki kekurangan? Memberikan dukungan. Membantunya, apalagi peduli terhadap dia. Ya, itulah sikap kita yang harus kita lakukan. Yang kedua, bagaimana jika fakir miskin atau orang lain yang membutuhkan pertolongan? Bagaimana caranya? Membantu apa lagi? Membantu semampu kita, ya, bagus. Sekarang kita akan masuk kepada tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Yang pertama yaitu nanti setelah kita belajar, anak-anak Ibu diharapkan bisa membiasakan hidup lapang dengan berbagi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, setelah berdiskusi, nantinya Ananda semua mampu menjelaskan arti infak dan sedekah dengan benar. Adapun langkah-langkah pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran kita hari ini menggunakan pendekatan diferensiasi based learning. Ada semua akan Ibu bagi ke dalam beberapa kelompok. Ada 3 kelompok yang mana di setiap kelompoknya itu kerjanya berbeda-beda sesuai dengan gaya belajar Ananda masing-masing. Ada nantinya gaya belajarnya yang kinestetik, ada yang gaya belajarnya audiovisual, dan ada gaya belajarnya yang visual. Dan nanti yang
dirangkum atau dicatat materi-materi yang pentingnya. Bagi anak-anak ibu yang gaya belajarnya audio visual, nanti ibu akan berikan sebuah video. Gaya belajar ini ibu ketahui karena minggu kemarin kita telah melaksanakan atau ibu telah melaksanakan tes diagnostis. Ternyata gaya belajar kita di dalam lokal ini ternyata berbeda, tidak sama. Ada yang kinestetik, ada yang audio visual, dan ada yang visual. Sebelum kita masuk kepada pembelajaran kita, sedikit akan dijelaskan terlebih dahulu. Yang pertama, pengertian infak. Siapa yang bisa membaca pengertian infak? Pengertian infak secara bahasa, infak berasal dari kata nafkah yang artinya menafkahkan dan membelanjakan harta. Sedangkan secara istilah, infak adalah memberikan sebagian harta untuk kepentingan sosial dan agama sesuai dengan kemampuannya. Contoh infak ini apa? Siapa yang tahu? Membangun masjid, apa lagi? Membangun musola dan panti asuhan. Infak ini dikhususkan untuk kita berinfak ini di jalan Allah, seperti masjid, musola atau panti asuhan. Sedekah adalah memberikan suatu barang atau jasa. Ini berupa barang atau jasa yang bersifat materi atau non materi kepada seseorang dengan tidak mengharap imbalan. Imbalannya apa? Hanya mengharap ridho Allah. Contohnya apa? Membantu saudara kita yang terkena musibah. Apa lagi? Memberikan sejumlah uang kepada fakir miskin. Apabila nanti ada anak ibu bertemu dengan fakir miskin di jalan atau orang yang minta-minta, boleh kita berikan sedikit sedekah ya atau uang. Lanjut apa lagi? Bahkan senyuman yang kita berikan kepada orang yang di jalanan itu termasuk dengan sedekah. Ya, beda sedekah infak ini dengan zakat apa? Kalau zakat waktu dan ukurannya atau takarannya ditentukan. Kalau infak dan sedekah ini boleh kapan saja dan tidak ditentukan berapa jumlahnya. Sekarang kita akan melaksanakan tugas kelompok. Silakan anak-anak ibu duduk berkelompok terlebih dahulu. Di sini adalah kelompok kinestetik. Kelompok visual ibu akan menyuruh membaca, satu orang membaca dan tolong didengarkannya. Dan yang audio visual ibu akan mengajak untuk menonton sebuah video. Silakan kelompok 1 atau kelompok kinestetik untuk maju atau menampilkan. Hasil diskusinya ke depan. Silakan. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil diskusi kami. Infak dan sedekah. Infak. Secara bahasa, infak berasal dari kata nafkah. Itulah hasil diskusi dari kelompok 1. Ada yang ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 1? Ya, silakan Fira. Ada pertanyaan, apa bedanya infak dan sedekah? Silakan dijawab. Perbedaan antara infak dan sedekah, zakat dan segi wajib atau sukarela, besar atau kecil nominalnya serta tujuannya. Apakah Fira sudah puas dari jawaban yang diberikan kelompok 1? Sudah. Ayo silakan dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan materi pelajaran kita hari ini? Siapa yang bisa? Coba Amel.
depan. Dan materi pelajaran kita hari ini, dan ibu harapkan anak-anak ibu menghafal atau bukunya dibaca untuk pelajaran kita minggu depan. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengenal sampah, yaitu jenis-jenis sampah. Tahu jenis-jenis sampah? Coba Tama. Sampah anorganik dan anorganik. Ada dua ya, sampah organik dan sampah anorganik. Coba Rahel, pengertian sampah organik. Sampah yang lebih mudah terurai dan berbentuk contoh sisa makanan, kayu, dan Kalau organik adalah sampah yang mudah terurai. Contohnya apa? sisa makanan, kayu, dan daun. Yang kedua ada namanya sampah anorganik. Siapa yang tahu pengertian sampah anorganik? Hakim. Sampah yang sulit membusuk dan terurai, bahkan membutuhkan waktu ratusan tahun. Contoh kertas, plastik, kaca, logam, dan karet. Kalau anorganik ini adalah sampah yang sulit untuk terurai, bahkan membutuhkan waktu ratusan atau ribuan tahun. Contohnya itu plastik, kertas, botol minuman, kaca. Sekarang kita akan melaksanakan kita yang selanjutnya, yaitu tentang aksi. Ya, kita akan membuat tong sampah dari karton. Silakan anak-anak ibu bagi dulu kelompok menjadi dua, laki-laki satu kelompok dan perempuan satu kelompok. Silakan. Perhatikan ke depan temanya dulu ya. Coba kalau perhatikan, di sini teman kita sudah berhasil membuat tong sampah dari karton. Kalau warna kuning dia berarti tandanya ini tempat sampah Anorganik. anorganik. Coba bacakan pengertian sampah anorganik, Hakim. Anorganik, sampah yang sulit membusuk dan terurai, bahkan membutuhkan waktu ratusan tahun. Contoh kertas, plastik. Ini nantinya kalau seandainya anak-anak ibu bertemu dengan tong sampah warna kuning, berarti ini tempatnya sampah yang sulit untuk terurai. Contohnya plastik.